Anak TikTok kaget. Ini adalah pengakuan Isa Al-Masih di dalam Alkitab. Dan beneran ada ayatnya. Ya Muhammad, apakah waktunya telah tiba? Benar, turunlah dan luruskanlah mereka. Lalu kemudian dikatakan baik dengan senang hati. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Maidah 117. Lalu kemudian Matius 7:23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Lalu Matius 7:21, bukan yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Yesus adalah utusannya. Lalu Maryam 30, aku ini seorang hamba yang diberi kitab Injil dan dijadikan sebagai nabi. Teman-teman, dari semua perkataan ini, teman-teman, kita akan menemukan bahwa sepertinya betul bahwa ayat-ayat Alkitab dan Quran itu selaras, yang meneguhkan kebenaran Islam. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Ini adalah sebuah percakapan yang menurut saya, ini adalah sebuah percakapan yang imajiner, ya. Di situ dikatakan Yesus kemudian berkata, lalu kemudian apakah sudah waktunya sudah tiba? Lalu kemudian benar, turunlah dan luruskanlah mereka. Nah teman-teman, ini saya lihat ini kaligrafinya adalah kaligrafi Allah ya, begitu ya. Tapi saya pikir, saya nggak tahu apakah ini adalah perkataan ya Rabi ini adalah kepada Muhammad atau kepada Allah. Tapi whatsoever, perkataan Yesus itu kemudian mengatakan baik dengan senang hati, ya. Nah, ini adalah sebuah perkataan yang sebenarnya dilanjutkan dengan perkataan di dalam Al-Maidah 117. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Al-Maidah 116 dan 117, itu kemudian ini adalah sebuah percakapan, ya. Sekali lagi, ini adalah sebuah percakapan dalam tanda kutip antara Allah dan Isa Al-Masih. Saya tunjukkan kepada Anda apa yang menjadi ayat Al-Maidah 116 dan 117. Di situ dikatakan Allah berfirman, wahai Isa, putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa kemudian menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Lalu Al-Maidah 117. Aku, kata Isa Al-Masih, itu tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan sebagainya. Ya, teman-teman, di sini kita akan menemukan bahwa itulah sebabnya kenapa saya tulis ya. Saya menulis percakapan dalam tanda kutip ya. Percakapan dalam tanda kutip. Mungkin apakah ada di antara teman-teman yang tahu kenapa saya tulis bahwa ini adalah sebuah percakapan ya. Percakapan antara Allah dan Isa Al-Masih. Teman-teman, saya tidak bisa mempercayai narasi ini sebagai narasi percakapan yang sebenarnya. Kenapa demikian? Karena bagi saya sebagai seorang Kristen, saya pikir saya punya sebuah argumen yang kuat. Kenapa saya tidak percaya akan narasi tersebut? Nah, di dalam narasi tersebut dikatakan, wahai Isa, putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Itu adalah sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Allah kepada Isa, ya. Dan kita setelah melihat pertanyaan seperti ini, kita jadi bertanya apakah betul ada percakapan seperti ini. Nah, dalam percakapan seperti ini dikatakan, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan? Kita akan menemukan bahwa ada dua hal yang akan saya bahas. Kenapa saya katakan ini percakapan yang saya tidak bisa percayai sebagai kebenaran? Yang pertama adalah karena dia menyebut ada dua Tuhan selain Allah, yaitu aku dan ibuku. Yang kedua,
Saya akan membahas dari perspektif atau argumen saya adalah Yesus yang menyangkal. Yesus yang tidak Yesus yang tidak menolak sembah dari Thomas. Kita lihat satu-satu. Di dalam catatan dari Al-Maidah 116, di situ Allah bertanya, "Engkaukah yang mengatakan kepada orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Ya. Lalu kemudian Isa Al-Masih itu kemudian melakukan jawaban, tidak patut bagiku, begitu kan ya maksudnya ya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ajaran Kristen dan yakni ajaran Yesus dan ajaran para rasul itu tidak pernah mempertuhankan Maria. Ajaran Kristen itu tidak pernah mempertuhankan Maria. Ingat itu baik-baik. Jika ajaran Kristen tidak pernah mempertuhankan Maria, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bagian ini menanyakan kepada Isa alaihissalam soal mempertuhankan aku dan ibuku? Kenapa di situ seakan-akan Isa itu dituduh bahwa beliau itu mengajarkan untuk mempertuhankan dirinya dan ibunya. Padahal Kristen tidak pernah mengajarkan bahwa Kristen itu menyembah Maria. Kristen mengajarkan Allah dinyatakan dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kenapa ini ada Maria yang kemudian dikatakan disembah oleh orang Kristen? Nah, ini adalah satu ketidaksesuaian fakta yang bagi saya, itulah yang mengakibatkan saya tidak percaya pada perkataan atau kepada percakapan ini. Di dalam hukum logika, ini disebut sebagai strawman fallacy. Strawman fallacy itu adalah sebuah argumen yang diarahkan kepada sebuah tuduhan yang keliru. Jadi, seperti misalnya ada seorang emak-emak yang ngomong menuduh ini boneka jerami begitu ya. Padahal apa yang dia pikir itu keliru begitu. Nah, inilah yang menurut saya terjadi fallacy kepada orang-orang Kristen. Karena agama Kristen dituduh mempertuhankan Maria. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, di situ Isa mengatakan, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Jadi seakan-akan Isa itu mengatakan di depan Allah bahwa, saya tidak mungkin mengambil hak Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Kan begitu maksudnya. Nah, di dalam sebuah pengajaran Kristen, jelas Yesus itu menerima sembah dan pengakuannya Thomas. Misalnya Yesus mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu Thomas yang mengatakan ya. Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Jika Yesus itu adalah nabi, dan dia konsisten, dan dia tidak akan mengambil haknya, maka kenapa Yesus menerima sembah dari Thomas? Ini pertanyaannya. Kenapa Yesus menerima sembah dari Thomas yang mengatakan dia sebagai Tuhan? Sedangkan Isa di dalam narasi Al-Maidah 117 itu menyangkalinya di depan Allah. Dari sini kita bisa melihat ada dua hal yang jauh berbeda. Dan menurut saya, perspektif saya, dialog antara Allah dan Isa Al-Masih di dalam Al-Maidah tersebut adalah dialog yang tidak bersesuaian dengan ajaran Kristen. Dan dalam hal ini, saya tidak setuju dengan narasi dari Al-Maidah tersebut. Dan narasi itu adalah sebuah percakapan yang bagi saya tidak menyetujuinya. Karena ajaran Kristen tidak mengajarkan yang demikian. Saya secara pribadi, saya percaya akan kesaksian di dalam Alkitab. Dan kesaksian Alkitab dengan jelas menentang apa yang dikatakan oleh TikTok tersebut. Sebuah percakapan antara Allah dan Isa Al-Masih yang bagi saya itu adalah percakapan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen, ya.